Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak disarankan atau tidak boleh menggunakan softline ya. Karena kalau menggunakan softline itu bisa bermasalah matanya. Ini dia orang-orangnya. Lensa kontak adalah alat bantu penglihatan ya yang nempel. Jadi enggak seperti kacamata. Kalau lensa kontak itu nempel ya. Itu biasanya tujuan utamanya untuk resep-resep yang ekstrim ya, yang nggak bisa ditolerir sama kacamata seperti antimetropia, anisometropia. Itu agak susah ya pakai kacamata. Makanya ada softline. Lensa kontak ini ada 3 macam ya. Ada softline. Softline itu yang biasa yang kita temui itu yang lembut. Ada juga hardline, itu agak keras seperti kelereng. Ada juga RGP ya, yang bisa dipakai sampai setahun tanpa dilepas ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya softline itu. Nah, untuk orang-orang ini nggak boleh. Siapa saja? Ini dia. Orang yang tidak disarankan memakai softline ini tuh dibagi 2 ya. Ada yang secara umum, ada juga yang ada kelainan di matanya ya. Yang secara umum, yang pertama itu yang alergi ya. Jadi orang yang punya alergi, terutama alergi debu ya. Kalau kena debu, kena angin itu langsung merah matanya, itu tidak disarankan pakai softline ya. Karena si softline ini harus dirawat betul-betul ya. Dan dirawatnya itu pakai cairan kimia. Jadi kalau kena cairan itu langsung merah, bakal parah matanya ya, kalau yang punya alergi. Yang kedua, itu yang punya penyakit diabetes mellitus atau penyakit yang kelebihan gula. Orang yang punya penyakit kelebihan gula ini proteinnya itu bisa tinggi ya. Terus si penglihatan juga menurun kontras. Jadi agak percuma ya kalau pakai softline. Dan kalau misalnya dipaksain pakai softline itu nggak akan stabil. Jadi sering copot gitu ya. Yang ketiga, yang punya penyakit artritis ya. Artritis itu radang sendi. Jadi kalau gerak itu getar. Jadi dia nggak akan bisa pakai softline ya. Karena softline itu butuh konsentrasi tinggi kalau untuk masukin softline-nya ke mata. Kalau artritis nanti ada deg-deg terus ya, gemeteran. Jadi agak susah ya. Yang keempat itu yang punya penyakit sinusitis ya. Sinusitis itu penyakit sini yang dekat-dekat hidung itu suka menyempit itu, kayak orang pilek. Nah itu juga nggak bisa pakai softline karena orang sinus itu air matanya kadang berlebihan ya. Nanti si softline-nya copot, agak bahaya juga ya. Yang kelima, orang hipertensi ya. Jadi orang yang darahnya lagi tinggi. Orang yang darah tinggi itu biasanya mengalami penyumbatan dan ke mata kadang-kadang merah ya. Kalau misalnya dipaksa pakai softline itu nanti tambah merah, tambah bahaya ya. Yang keenam itu orang hamil. Orang hamil itu kalau pakai softline itu enggak akan enak ya. Karena orang hamil itu si korneanya itu melebar ya. Jadi si lensa kontak itu jadi stip itu ketat. Jadi agak nggak enak lah dipakainya untuk orang hamil. Yang ketujuh, pemakai obat-obatan ya. Misalnya pemakai salep mata. Itu nggak disarankan pakai softline ya. Karena nanti mempengaruhi kebasahan si lensa mata tersebut.
Terus obat jantung juga itu yang bisa memiliki efek samping kepada mata, itu juga tidak disarankan. Terus obat yang buat bepergian supaya tidak mabuk, itu kan bisa lebar pupil kita ya. Jadi kalau pakai Softland itu nanti bakal iritasi ya, agak gak bagus ya. Itu secara kesehatan secara umum ya. Yang kedua, yang secara khusus punya penyakit di matanya. Yang pertama itu glaukoma. Orang yang glaukoma itu tidak bisa pakai Softland ya, karena glaukoma itu tekanan bola matanya tinggi. Dan untuk orang glaukoma itu nggak bisa, oh saya glaukoma, nggak bisa seperti itu, harus diperiksa ke dokter ya tekanan bola matanya. Jadi untuk orang glaukoma kalau pakai Softland nanti tambah tinggi tekanan bola matanya, tambah sakit matanya ya. Yang kedua, orang juling atau strabismus. Strabismus ini juga nggak bisa pakai Softland ya, karena kalau orang strabismus nanti si pupil matanya itu lari-lari ya, jadi nggak akan jelas penglihatannya. Yang ketiga, konjungtivitis atau yang punya sakit mata. Yang orang punya sakit mata juga nggak bisa pakai Softland ya, karena Softland itu kalau dimasukin ke orang sakit mata bisa tambah merah ya matanya. Yang keempat, orang yang matanya kering. Mata kering di sini mata kering yang karena memang bawaannya ya, bukan karena sesuatu hal seperti kebanyakan baca buku atau menatap layar komputer, bukan. Ini mata kering di sini orang yang memang ada masalah di matanya ya, karena gen biasanya. Kalau diperiksa pakai sekian tes itu matanya kering gitu, atau pakai slit lamp air matanya cepat menguap, itu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau yang mata kering biasa itu bisa aja. Yang kelima, midriasis ya, midriasis dan miosis. Kalau midriasis itu pupil matanya itu yang melebar, itu nggak seperti biasanya. Ada suatu penyakit yang matanya, pupil matanya itu melebar. Itu kalau pakai Softland, kalau melebar gitu nanti si Softlandnya itu agak sempit ya jadinya itu, jadi nggak nyaman. Ada juga miosis yang pupil matanya itu mengecil malahan, itu juga nggak bisa ya, nggak bisa pakai Softland. Yang keenam itu ptosis. Ptosis itu kelopak mata yang terkulai ya, yang ke bawah, bisa satu mata maupun yang dua mata. Itu tidak disarankan juga pakai Softland, karena kebanyakan orang ptosis itu matanya kering. Kalau pakai Softland tambah kering ya, tambah nggak nyaman, pasti ganjel dan tidak bisa nempel di matanya. Yang ketujuh, orang pterygium. Pterygium itu lemak di mata. Nah ini juga nggak bisa pakai Softland ya, karena orang pterygium itu biasanya kalau kena cairan jantung gatal gitu. Nanti kalau pakai Softland nanti garuk-garuk terus ya, malah bahaya ke matanya. Yang kedelapan, orang yang pola kedipannya tidak baik ya. Jadi di dalam mata itu ya, ada yang kedipannya bagus, ada juga yang kurang bagus. Yang kedipan bagus biasanya sempurna ya, sampai ke nutup, nah seperti ini. Tapi kalau yang kurang bagus dia setengahnya, nadinya setengahnya. Nah itu tidak bisa pakai Softland ya, karena nanti bakal menimbulkan Softland itu kering sebelah, nanti bisa jadi ulkus atau robek korneanya. Yang kesembilan, neovaskularisasi. Itu pembuluh darah yang ada di limbus.
Jadi orang yang punya pembuluh darah di limbus yang merah gitu, mau itu kena sesuatu atau nggak kena sesuatu, merah aja terus, nah itu nggak bisa pakai softline juga ya, karena bakal tambah merah matanya kalau pakai softline. Jadi itulah orang-orang yang tidak disarankan pakai softline ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.